Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, pada waktu itu, ya karena dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel kepada Allah, karena pembangkangan mereka, maka Allah izinkan bangsa Israel ditawan, hidup di dalam pembuangan, ya, hidup menjadi pekerja-pekerja rodi dalam penderitaan. Nah, pada waktu itu, ya, di dalam kesengsaraan mereka mungkin mulai berpikir, ya, mereka sudah tidak punya masa depan lagi. Tapi pada saat itulah firman Allah datang melalui Nabi Yeremia, menyatakan kepada mereka bahwa Allah, ya, merancang, ya, masa depan bagi mereka, bagi umatnya. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, itulah proses yang Allah kerjakan agar mereka menyadari dan kembali, ya, ke dalam jalannya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai milik kepunyaannya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesyukuran pada akhir zaman ini, mungkin ada di tengah-tengah penderitaan, saudara, jangan kita putus asa. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi kecewa mengiringi Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada masa depan. Pengamsal katakan, ya, masa depan pasti ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, kita ada di dalam rancangan Allah, dan Allah tidak pernah merancang kecelakaan dalam kehidupan kita. Dia sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk kita menerima sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk kita tetap ada dalam rancangan Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, saudara, untuk kita dapat memiliki masa depan di dalam kehidupan kita, maka yang perlu pertama adalah, mari kita hidup dalam ketulusan. Itu, ya, tidak ada kepura-puraan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat, ya, itu murni, ya, tidak ada maksud-maksud yang lain. Tetap kita lakukan untuk sesuatu kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan pun, kita bukan kasih pura-pura. Seperti waktu Yudas menyerahkan Yesus, dia cium Yesus seperti orang yang mengasihi. Tetapi Yudas justru menyerahkan Yesus. Dan dalam suratan Roma dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhkan yang jahat dan lakukan yang baik. Berarti kepura-puraan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Allah merindukan di dalam kehidupan kita yang mempunyai satu kehidupan hati yang tulus, hati yang benar-benar, ya, berharap dan mengasihi Dia. Yang kedua adalah kita hidup dalam kejujuran. Saudara, kejujuran ini seringkali, ya, menggoda atau menghancurkan kehidupan manusia. Manusia seringkali tergoda dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu mereka, sehingga mereka pun juga hidup di dalam ketidakjujuran. Baik ketidakjujuran di dalam perkataan, seringkali mengatakan perkataan atau perkataan yang tidak benar, ya, yang salah. Dan juga itu dalam perkataan, jujur di dalam juga, saudara, perbuatan-perbuatan kita. Jujur dalam keuangan, ya, keuangan kita harus jujur, ya, terutama juga jujur di hadapan Allah. Dan jujur dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi kejujuran itu perlu ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ayub dikatakan salah seorang yang jujur. Ketika Allah izinkan menderita, sepertinya tidak harapan lagi dalam hidupnya. Tetapi Allah pulihkan dia. Bahkan Allah berikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Nah, saudara, dan yang ketiga dalam hidup kita perlu adalah kita hidup untuk dapat berdamai dengan semua orang. Iblis mau ambil damai sejahtera hidup kita.
sehingga seringkali terjadi pertengkaran, percekcokan, ya seringkali perdebatan, seringkali saling menjatuhkan, seringkali saling menyakiti, ya seringkali ya saling menyerahkan, ya satu dengan yang lain. Tetapi sebagai milik kepunyaan Allah, ya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal yang menyakitkan mungkin hidup kita, Allah ingin kita tetap mempunyai ya kehidupan yang damai, berdamai dengan siapapun juga, sebagai milik kepunyaan Allah, sehingga kita boleh menjadi contoh teladan yang baik, ya sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan sendirilah yang dibesarkan dan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, ya mari jangan kita lengah atau jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa. Yakinlah, ya Allah merancang masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan yang indah dan luar biasa itu. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dan kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.